Selamat siang, pemirsa. Anda masih bersama saya Roni Baslan di program Berita Utama. Kami akan melanjutkan laporan kami tentang polemik reklamasi tanpa izin yang dilakukan oleh PT Karimun Marine Shipyard KMS di perairan pesisir Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Reklamasi seluas 150 hektar ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Reklamasi ini juga berdampak buruk bagi lingkungan laut dan mata pencaharian ratusan nelayan di sekitar lokasi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami akan menyambungkan langsung dengan reporter kami di lapangan, Media Mei. Apa yang terjadi di sana? Terima kasih, Ronen. Saya berada di lokasi reklamasi PT KMS di wilayah Parikrampak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Di sini, saya bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Karimun, Abdul Latif, yang sedang meninjau lokasi reklamasi bersama pengurus HNSI Karimun. Abdul Latif, apa yang menjadi tujuan kunjungan Anda ke lokasi reklamasi ini? Tujuan kami ke sini adalah untuk melihat langsung kondisi lapangan dan dampak reklamasi yang dilakukan oleh PT KMS terhadap lingkungan laut. Dan nelayan kami juga ingin menyuarakan aspirasi nelayan yang merasa dirugikan oleh reklamasi ini. Apa saja dampak reklamasi yang Anda lihat di sini? Lihat fisiknya dari lokasi ini sebetulnya, ini kan akibat dari penimbunan. Akibat dari penimbunan ini mengakibatkan dua masalah besar yang terjadi. Yang pertama ini adalah tadinya usaha-usaha nelayan yang bersifat UMKM dan sebagainya, kelompok usaha ini mati karena dia tidak dapat lagi air karena ditutupnya sumber. Dan air melengkung ini ada lebih kurang 4 km lebih, itu tak mungkin air bisa naik ke sini secepat. Satu, jadi akibat dari tertutupnya ini, yang pertama tadi itu, semua yang usaha-usaha yang bersifat usaha untuk meningkatkan ekonomi nelayan terputus semua. Antara lain umpamanya mereka buat tambak udang, mati. Mereka rencananya mau buat karambak, tak bisa. Mereka mau tambak kepiting, apalagi tak bisa. Karena tidak dapat air. Itu yang pertama. Sumber air penyebabnya itu karena ditutupnya laut pantai itu menuju sungai. Nah, yang kedua, yang penyebabnya lagi itu, kalau nelayan kita mau ke tempat di mana dia meletakkan perahu, itu berkeliling sekian kilometer, baru dia bisa masuk sungai. Ini kan satu hal yang membuat menyusahkan nelayan kita. Nah, dalam hal ini kita berharap sebetulnya pihak perusahaan perhatikan lebih cepat ini. Dan kami dari HNSI Kabupaten Karimun akan meningkatkan ini, perhatian ini sampai ke tingkat pusat. Dan kita minta betul-betul ini segera diperhatikan oleh pihak perusahaan agar kedua belah pihak ini paling tidak bisa duduk dulu lah bagaimana menyelesaikan persoalan yang internal ini. Kalau memang tidak bisa, kami tetap melalui organisasi HNSI pusat dan kemudian ke departemen, mungkin melalui jalur-jalur kami lah ke pusat untuk segera menindaklanjuti kerugian-kerugian jangan sampai terlalu banyak yang diakibatkan oleh ini terhadap nelayan kita. Sebab di atas sana yang nelayan sekarang ini nunggu air pasang besar betul baru bisa masuk, itu pun berkeliling cukup banyak pangkalan mereka yang tidak ada air ini. Saya kira itu paling penting, Pak. Untuk betul. Satu lagi kita terakhir, ini kan baru bulan Desember kemarin mereka baru mendapatkan perizinan PKPL, yaitu pemanfaatan ruang laut. Apakah tidak ada koordinasi dengan nelayan-nelayan Karimun terkait perizinan mereka? Kan seharusnya kan ada koordinasi seperti AMDAL itu kan seharusnya koordinasi dengan nelayan gitu. Ya, sampai hari ini memang tidak ada. Baik dari kami organisasi maupun secara individual kepada nelayan-nelayan itu tidak ada. Sebab kalau ada itu pasti laporan ada dari nelayan kita. Karena di sini ada rukun nelayan kita. Mereka yang terkena dampak ini rukun nelayan di daerah Parikrampak itu ada dia. Jadi tidak ada sama sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemerintah daerah atau ke APH-nya sekali. Saya kira gini, untuk pemerintah
daerah dulu. Pemerintah daerah itu jangan sembarangan memberi rekomendasi atau memberi izin awal, kemudian bisa ditingkatkan izin sampai ke pusat sana. Karena paling tidak AMDALnya itu kan perlu kajian ulang di daerah kita. Duduk dulu, lihat dulu di mana sebetulnya orang tuh mau membuat izin, meminta izin tuh lihat dulu lapangannya. Ini kadang-kadang kan hanya ada di atas meja, Pak. Jadi ini yang mengakibatkan kerugian masyarakat ini yang tidak terbendung seperti sekarang ini. Kalau mereka datang ke sini, saya yakin tidak terjadi seperti ini. Jadi harapan saya ke depan, setiap apapun dalam rangka kita membuat kebijakan, baikkan izinkah, apakah namanya, yang memunculkan dampak terhadap masyarakat, kaji dulu. Ada tim yang mengkaji dulu ke bawah, apalagi yang bersifat AMDAL. Saya kira itu. Terima kasih, Abdul Latif, atas waktunya. Itu tadi Ketua Divisi HNSI Karimun yang menyampaikan aspirasi nelayan terkait reklamasi PT KAMS. Kembali kepada Anda, Roni, di studio. Terima kasih, media, atas laporannya. Itu tadi laporan langsung dari lokasi reklamasi PT KAMS di Karimun, yang menimbulkan polemik dan protes dari nelayan dan masyarakat setempat. Kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini dan memberitakan kepada Anda, pemirsa. Demikian liputan utama kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan program Berita Utama. Saya Roni Baslan, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di berita berikutnya.